Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nama saya Azam Al-Fati Ahkam dari kelas 1 Manajemen Zakat dan Wakaf A, ingin mempresentasikan tentang 1. Sunnah menurut perspektif ulama hadis, ulama fikih, ulama usul. 2. Hadis, sunnah, khobar, dan atsar. 3. Al-Quran, hadis qudsi, hadis nabawi. 4. Sunnah dan bid'ah. Pertama, sunnah perspektif ulama hadis, ulama usul, dan ulama fikih. Sunnah menurut bahasa adalah ditunjukkan terhadap pelaksanaan ajaran agama yang ditempuh atau praktik yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dalam perjalanan hidupnya. Karena sunnah secara bahasa berarti al-thariqah, yaitu jalan kehidupan. Para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi sunnah, sejalan dengan perbedaan keahlian dan bidang yang diketahui oleh masing-masing. A. Definisi sunnah ulama hadisin. Sunnah adalah setiap apa yang perkataan yang ditinggalkan atau diterima dari Rasulullah SAW berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat fisik atau akhlak atau berkehidupan, baik sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, seperti tahan beliau yang dilakukan di Gua Hiro, atau sesudah perasulan beliau. B. Definisi ulama usul fikih. Sunnah adalah seluruh yang datang dari Rasulullah SAW selain Al-Quranul Karim, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir yang dapat dijadikan sebagai dalil untuk mendapatkan hukum syara'. C. Definisi ulama fikih fuqaha. Sunnah yaitu setiap yang datang dari Rasulullah SAW yang bukan fardu dan tidak pula wajib. Dua. Sunnah, hadis, khobar, dan atsar. A. Sunnah secara bahasa mengandung beberapa arti, antara lain thariqah, jalan, sirah, tingkah laku atau kebiasaan yang baik dan yang jelek. Secara istilah, sunnah adalah segala yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan ciri fisik, budi pekerti, baik terjadi sebelum kenabian atau sesudahnya, mengandung hukum syara' atau tidak. B. Hadis. Hadis secara berarti sesuatu yang baru, sesuatu yang dekat dan belum lama terjadi, dan berita sesuatu yang dipercakapkan dalam dan dipindahkan dari seorang pada orang lain. Secara istilah, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan dinisbahkan pada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, persetujuan maupun sifat beliau. C. Khobar. Secara bahasa mengandung arti an-naba, berita. Secara istilah terdapat 3 pendapat. Yang pertama, khobar adalah sinonim dari hadis. Khobar yaitu sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, persetujuan maupun sifat beliau. 2. Khobar berbeda dengan hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, sedangkan khobar adalah berita dari selain Nabi Muhammad SAW. Atas dasar pendapat ini, maka mereka yang berkecimpung dalam kegiatan sejarah dan sejenisnya disebut dengan akhbari. 3.
khobar lebih umum daripada hadis. Hadis adalah suatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah suatu yang datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari selain Nabi atau orang lain. D. Atsar. Atsar menurut bahasa berarti bekas suatu atau sisa dan sebagiannya. Menurut kebanyakan ulama, atsar mempunyai pengertian yang sama dengan khobar dan hadis. Namun, menurut sebagian ulama lainnya, atsar cakupannya lebih umum dibanding dengan khobar. Menurut istilah, adalah suatu yang datang dari sahabat. Artinya, atsar digunakan menyebut hadis mauquf. Hal ini mungkin karena atsar ialah bekas sesuatu dan khobar adalah suatu yang diberitakan. Mengingat ucapan sahabat merupakan bekas dari ucapan Nabi Muhammad SAW, maka pantaslah ucapan sahabat disebut atsar dan ucapan Nabi Muhammad SAW disebut khobar. Yang ketiga, Al-Quran, hadis qudsi, hadis nabawi. Al-Quran. Menurut ulama, kata Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan wa qara'an, yang berarti bacaan atau yang dibaca dengan makna isim maf'ul maqru. Secara terminologis, Al-Quran adalah kalamullah yang mengandung zat, diturunkan pada Nabi Muhammad SAW, tertulis pada mushaf, diriwayatkan secara mutawatir dan bernilai ibadah dengan membacanya. Menurut Imam Syafi'i, bahwa Al-Quran adalah isim alam, bukan kata bentukan dari kata apapun. Sejak awal memang digunakan sebagai nama khusus bagi kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. B. Hadis qudsi. Hadis qudsi secara bahasa berasal dari kata al-qudus yang bermakna suci, merujuk pada al-ta'zim, keagungan, sedangkan secara istilah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsmani, hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah Ta'ala dan disebut juga hadis Rabbani dan hadis Ilahi. C. Hadis Nabawi. Secara terminologis, hadis Nabawi adalah segala perbuatan, perkataan, dan keizinan Nabi Muhammad SAW. Hadis Nabawi adalah segala yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, atau sifat beliau. Perbedaan hadis qudsi dan hadis Nabawi. Pada hadis Nabawi, Rasul menjadi sumber pembahasan, sedangkan pada hadis qudsi beliau menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Pada hadis qudsi, Nabi hanya memberitakan perkataan atau qauli, sedangkan pada hadis Nabawi pemberitaan meliputi perkataan, perbuatan, dan persetujuan. 3. Hadis Nabawi merupakan penjelasan dari kandungan wahyu baik secara langsung ataupun tidak langsung. Hadis Nabawi lafal dan maknanya dari Nabi menurut sebagian pendapat. Sedangkan hadis qudsi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari redaksinya Allah disusun oleh Nabi. 4. Sunnah dan bid'ah. Sunnah adalah hal-hal yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan maupun sifat beliau. Dan sifat ini baik berupa sifat fisik, moral maupun perilaku
sebelum beliau menjadi nabi maupun sesudahnya. Bid'ah adalah mengerjakan sesuatu yang baru yang belum ada pada masa Nabi Muhammad SAW. Bid'ah adalah sesuatu yang baru yang tidak terdapat penyebutannya secara tertulis baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Menurut Abu Bakar bin Al-Arabi, bid'ah yakni perkara baru, bid'ah atau muhdas, tidak tercela hanya karena secara bahasa disebut bid'ah atau muhdas atau dalam pengertiannya. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Nun wal qalam yawma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.